Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, semuanya pasti sehat ya. Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita, walaupun ibadah melewati ibadah online. Ayo adik-adik semuanya, silakan berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan doa. Ayo semua berdoa, kakak yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang telah kami pakai pada hari ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami, anak-anak kami yang ada di rumah, Engkau memimpin mereka dalam ibadah kami ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau puji nama Tuhan. Silakan siapkan diri kita dengan pujian yang mengatakan anak sekolah minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Marta. Tapi terlebih dahulu kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Berdoa kakak yang pimpin. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani bersama ya Tuhan. Dan bersyukur hari ini ya Tuhan kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati adik-adik yang berada di rumah, mampukan mereka untuk bisa tetap duduk diam dan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh paham, mengerti apa yang mereka dengar ya Tuhan. Guru yang bercerita Tuhan mampukan untuk bisa menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita yang akan kakak ambil dari Kisah Para Rasul. Silakan buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kakak akan baca firman Tuhan ini. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kalau pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa hal tentang doa, bagaimana sikap doa yang benar, bagaimana berdoa dengan tekun. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai hal mengucap syukur senantiasa yang seperti Kak Jessica sampaikan pada minggu lalu, dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Pada hari ini kakak akan menyampaikan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa menantikan Roh Kudus serta kedatangan Roh Kudus. Nah, adik-adik, yuk kita simak video berikut ini. Suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik, dari video yang sudah kita tonton bersama, kita bisa lihat begitu tekunnya murid-murid Yesus berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini, kita juga wajib melakukan hal yang sama, yaitu tekun berdoa menantikan janji Bapa, tekun membaca Alkitab bersama, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama setiap hari. Jadi walaupun kita tidak bisa kumpul bersama-sama di gereja seperti yang lalu-lalu,
yaitu mengadakan sekolah minggu di gereja, atau kita tidak bisa kumpul sama-sama dalam persekutuan karena corona, tapi kita bisa sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online seperti ini. Nah, kita juga bisa mengadakan ibadah bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah, ibadah bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Kita berdoa meminta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama, kakak yang pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Mampukan adik-adik kami yang ada di rumah untuk terus bertekun di dalam doa, baca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga mampukan mereka untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka, biar mereka dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran ya Tuhan, dan mereka setia menanti janji Bapa di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Shalom. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Marta. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kakak yang akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada waktu kami untuk memberikan persembahan. Mari Tuhan tolong anak-anak yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah silakan berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan berilah yang baik. Kita memuji Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah baik kepada kami, menyertai kami dalam ibadah kami dari awal sehingga boleh berakhir dengan baik. Kami sudah memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kami boleh menjadi anak-anak baik dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik,